Beberapa waktu yang lalu muncul berita bahwa sejumlah dokter kong kali kong dengan produsen obat agar obat-obat merek tertentu yang diberikan kepada pasien. Ini semakin menguatkan isu bahwa dokter-dokter zaman sekarang hanya mengejar kekayaan materi. Pertanyaannya, masih adakah dokter-dokter yang punya idealisme? Masih adakah dokter-dokter yang bekerja dengan hati? Sebelum jawabannya kita temukan malam hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat liputan berikut ini lebih dulu. Dokter biasanya identik dengan pengobatan mahal. Namun ternyata masih ada dokter dalam praktiknya hanya dibayar sukarela oleh pasiennya. Di Kota Medan, Dr. Asnan Lelo menjadi sosok yang fenomenal. Mengabdi untuk orang banyak sudah menjadi tujuan utama Asnan sejak sekolah dasar. Namun sayangnya, tidak mudah bagi Asnan atau biasa dipanggil Buya untuk melaksanakan niat baiknya. Tuduhan ekstremis seringkali diterima, bahkan sempat menghambatnya untuk mengambil pendidikan profesor farmakologi di Flinders, Australia. Namun semangatnya membuat anak pertama dari 6 bersaudara ini berhasil meraih gelar PhD tahun 1987 dari Australia. Kembali ke tanah air, Asnan pun melanjutkan pengabdiannya pada dunia kesehatan. Dengan membuka praktek sejak tahun 1978, tepat setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Asnan membuka praktek di garasi rumahnya, tidak seperti praktek dokter pada umumnya. Pasien yang datang hanya membayar seikhlasnya. Tempat praktek ini tidak memiliki papan nama, namun pasien yang datang selalu ramai setiap harinya. Tak jarang, Asnan yang dibantu istri dan mahasiswa kedokteran yang sukarela membantu prakteknya, bekerja melayani pasien sejak pukul 5 sore hingga dini hari. Seiring berjalannya waktu, tempat praktek ini semakin ramai dikunjungi. Tidak hanya dari kota Medan, tapi dari penjuru Pulau Sumatera, bahkan hingga negara tetangga seperti Singapura. Ya, berobat kemari biayanya sukarela dan resep yang diberikan pun relatif harga obatnya murah dan kualitas obatnya pun lumayan lah untuk masyarakat, membantu masyarakat juga. Itu sangat baik lah, kita sangat memberikan apresiasi juga kan kalau bisa lebih banyak lagi lah dokter yang seperti ini. Biar membantu masyarakat. Sekarang kan kesehatan kan memang sangat penting kan, apalagi ekonomi sekarang makin susah kan. Sekarang kan udah 70 tahun, kira-kira umur 40 tahun dia udah mulai berobat ke sini. Dari mulai masih anak-anak masih kecil-kecil lah, berobat asal sakit kemari. Sampai sekarang sama cucu-cucu kemari berobat. Mudah-mudahan serasi ya, selain dokternya juga nggak mahal, apalagi ekonomi lemah ya kan, sangat membantu dokter ini. Tidak ada zaman sekarang, apalagi sudah zaman globalisasi sudah modern, ada seorang dokter mau memberikan sukarelanya berapa saja diberikan oleh pasien, namun pasiennya cukup banyak. Selain menjadi dokter, pria berusia 64 tahun ini juga menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sejak tahun 1979. Asnan dikenal sebagai sosok yang blak-blakan, namun menghibur karena seringkali bercanda dalam memberi materi kuliah. Baginya, hidup itu harus memberikan manfaat bagi orang banyak.
itu tadi cerita tentang Dr. Asnan Lelo di Medan. Supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan Dr. Asnan, mari kita sambut Asnan Lelo. Ya, Dr. Asnan Lelo, terima kasih banyak sudah mau hadir di acara KKND. Silakan duduk. Anda oleh masyarakat itu dibilang dokter, tapi kalau dari lihat gelar Anda, sebenarnya di sini ada profesor, dokter, PhD, SPFK. Itu gelar apa aja sebenarnya? Biasa saja itu kan. Gelar yang biasa-biasa aja. Saya satu pun tak. Anda borong banyak sekali nih. Kebetulan. Oh, kebetulan. Jadi kalau PhD-nya di bidang apa? PhD-nya bidang farmakologi klinik, itu diperoleh di Flinders Medical Center Australia. Dari Australia. Kalau SPFK ini? SPFK itu spesialis Spesialis? farmakologi klinik. Itu dikeluarkan oleh PBID, pengurus besar ID. Baik, lumayan banyak ini ya gelarnya ya. Alhamdulillah. Anda anak keberapa? Saya ini anak pertama dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Orang tua Anda pekerjaannya apa? Dulu tukang jahit. Sampai Tukang- akhir hayat tukang jahit. Oh, dulu tukang jahit sampai akhir hayat tukang jahit. Karena sudah almarhum. Almarhum. Kedua orang tua tukang jahit. Iya. Kalau pendidikan orang tua apa? Alhamdulillah tak tamat SD. Tidak tamat SD. Iya. Sementara Anda punya segudang gelar. Kalau Anda sendiri punya anak, Alhamdulillah ada anak 3. pendidikan anak apa? 1 sarjana hukum, 2 dokter. Apa sewaktu kecil Anda memang sudah bercita-cita jadi dokter? Oh tidak. Waktu tamat SD dibuat acara perpisahan oleh Ki Sugondo Kertoprojo. Saya itu sekolah di Taman Siswa. Dia bertanya sama saya, Asnan, kau nanti dah besar mau jadi apa? Saya katakan, saya ingin jadi orang yang berguna untuk orang banyak, tapi berbeda dari orang lain. Tunggu, anak umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Ingin berguna bagi masyarakat banyak, tapi yang berbeda Nah, dari orang lain. dari orang lain. Jadi Apa yang katanya ada bukan di- dokter, bukan. Insinyur, bukan. Pokoknya berguna untuk orang lain. Kemudian bagaimana sampai muncul keinginan untuk sekolah dokter? Itu waktu SMP, saya lagi belajar sampai larut malam, belajar aljabar, datang Jalan Abang, kemudian dia tegur, An, nanti dah besar mau jadi apa kau? Saya katakan, saya ingin jadi sarjana nuklir. Ya, ngapain bunuhin orang katanya. Carilah bidang yang banyak menolong orang banyak katanya. Saya katakan kalau gitu, saya buatlah rankingnya. Yang pertama dokter, andai kata tidak bisa dokter jadi guru, kalau nggak bisa jadi guru saya jadi perawat. Alhamdulillah 3-3-nya sekarang saya dapat. Tunggu, masih banyak pertanyaan. Bagaimana sampai anak tukang jahit bisa kuliah kedokteran? Dari mana uangnya? Saya masuk kuliah kedokteran itu berbohong dengan orang tua. Karena orang tua dari awal dia tahu kita mau kedokteran tapi dia tidak mengizinkan. Maka waktu itu karena saya SMA-nya bagian PAL, bisa masuk kemana-mana, saya cuma minta uang Rp500 mendaftar ke satu fakultas. Saya masuk ke kedokteran. Orang tua tidak tahu. Cuma setelah lulus, baru orang tua sedikit emosi. Kenapa bisa masuk kedokteran? Kan udah dibilang jangan. Takut ini ya, Aha. karena Jadi biayanya saya, mahal. Saya katakan, Pak, sekali inilah aku minta duit. Waktu itu uang kuliah sama uang pelunco 33.000. 32.000 untuk uang kuliah setahun, 1.000 untuk, kalau sekarang istilahnya PEMA, berikut jaket-jaketnya. Hanya sekali itu saya minta uang sama orang tua. Tapi kan habis itu biaya-biaya lain akan ada. Dari mana?
Saya ngasih privat les, ngasih les di banyak anak-anak SMA, Oh, Anda cari uang sendiri nih? cari uang sendiri. Saya dengar ada jualan fotokopi juga. Oh, itu waktu mahasiswa, saya selalu membuat kumpulan soal-soal, dan itu dijual di kalangan mahasiswa. Alhamdulillah, ada juga uangnya. Oh, dari situ Anda membiayai kuliah Anda sendiri. Orang tua nggak bantu-bantu lagi? Tidak. Anda sekarang ini dikenal sebagai dokter aneh di Medan. Anehnya di mana? Pertama dari penampilan. Gara-gara penampilan ini saya kena cekal. Oh, kenapa begitu? Saya dituduh Islam ekstremis sebelum pergi ke Australia. Terus apa yang terjadi? Ya 3 tahun saya menunggu untuk bisa direhabilitasi. Gara-gara penampilan seperti ini? Iya. Karena walaupun Anda profesor, dokter, PhD, SP, FK gitu, Itu kan belakangan. belakangan. Nah, masyarakat di sana manggil Anda apa dengan semua gelar ini? Mereka nggak lihat itu profesor, mereka panggil Buya. Oh, jadi Anda lebih dikenal sebagai Buya? Iya. Ayah. Baik, kalau gitu kita lanjutkan, Buya. Anda tadi disebut aneh, bukan karena penampilan sebenarnya, lebih karena apa yang Anda lakukan dalam praktek kedokteran tidak biasa. Bukan dalam tindakan, tetapi dalam pembayaran. Pertama yang dianggap aneh, Anda tidak mencantumkan atau tidak memakai papan nama katanya. Padahal hampir semua dokter, bahkan belum praktek, pelang namanya duluan. Anda sudah praktek sampai hari ini, tidak ada pelang juga. Betul. Kenapa begitu? Karena setelah pulang dari Australia, saya sebenarnya tidak berniat untuk praktek. Tapi ketemu dengan pasien yang lama, mereka mengatakan, dokter kita sudah pulang, dokter kita sudah pulang. Jadi satu-satu mereka muncul. Mereka cegat di tengah jalan apa segala macam. Ya mau tidak mau, saya harus melayani mereka. Terus? Ya sampai sekarang demikian. Tapi kalau sekarang pasien Anda per hari berapa orang? Minimal 30, tapi bisa sampai 153. Ini nggak ada papan nama bukan berarti ini praktek liar ini ya? Oh tidak. Iya. SIP. Saya curiga aja ini. Kemudian Anda dianggap aneh karena cara pembayarannya. Ya. Pertama Anda nggak menentukan tarif ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Yang tidak membolehkan siapa? Pelajaran yang sampai kepada saya, ada 3 profesi yang tidak boleh meminta duit kepada rekanannya. Oke. Pertama adalah apabila seorang murid ingin berguru sama kita. Jadi profesi dosen, guru itu sebenarnya tidak boleh membuat tarif. Kedua adalah apabila datang orang ingin minta nasihat. Kami ada masalah begini-begini sebagai pengacara, tidak boleh membuat tarif. Dan yang ketiga adalah apabila datang seseorang ingin berobat pada kita, tak boleh bikin tarif. Tapi kalau dia kasih, kita terima. Ini pengetahuan baru bagi saya. Udah lama itu, Pak. Siapa saja yang membantu Anda di tempat praktek itu sekarang? Yang membantu istri saya. Kalau yang ikut berpartisipasi, banyak calon dokter yang belajar di praktek. Oh. Ikut membantu Anda ya? Ya. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan keanehan dan pembayaran tadi. Walaupun Anda mengatakan bahwa ada 3 profesi tadi, guru, pengacara, dan dokter yang tidak boleh sebenarnya menetapkan tarif. Iya. Ya. Menarik karena hampir semua profesi itu yang kita kenal menetapkan tarif ya. Kemudian yang membuat Anda aneh tadi sistem pembayaran dengan amplop. Saya dengar bahkan ada yang ngasih amplop dan kosong. Betul. Ini gara-gara Anda sendiri nih ya. Anda cari-cari perkara sih. Nah, bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Gini loh, orang udah punya rumah 1, pengen punya 2, punya 3, punya 4, karena itu dia kerja dan menetapkan tarif. Anda belum punya rumah, tapi Anda tidak mau menetapkan tarif. Kebahagiaannya di mana ya?
Saya dengar pasien Anda itu dari kalangan bawah sampai atas, bahkan orang-orang dari luar Sumatera itu datang berobat pada Anda. Yang saya sebut aneh tadi berkaitan dengan pembayaran ya. Anda mengatakan tidak menentukan tarif. Pasien boleh membayar suka-suka. Soal bayar suka-suka itu pengertiannya apa ya? Ya, seikhlas hati dia. Jadi kalau saya datang berobat, kemudian hanya punya 5.000 saya kasih, Anda terima? Dengan senang hati. Karena saya tak tahu Bapak bayar 5.000 kah, bayar 1 juta, saya tidak tahu. Kenapa Anda nggak tahu? Saya tidak pernah buka amplopnya. Oh, jadi semua pembayaran seperti digambar itu diberikan melalui amplop. Iya. Terus kemudian dengan cara seperti itu apakah Anda nggak merasa dirugikan? Di mana ruginya? Nyatanya kan tetap kaya kan? Saya dengar bahkan kalau ada orang yang bertanya, "Dok, saya harus bayar berapa?" Anda malah marah-marah. Anda semprot. Ya, Apa yang karena dia menghina saya. Loh, kan jasa Anda sudah Anda berikan dan saya menanyakan berapa saya harus membayar jasa itu. Kalau saya sudah bisa menghargai berapa rupiah saya, orang lain akan bisa beli saya. Saya tidak ingin dibeli. Tapi bagaimana reaksi istri, anak-anak dengan kelakuan bapaknya atau suaminya yang seperti ini? Alhamdulillah berterima. Mereka menerima. Iya, kalau nggak terima pecat aja. Siapa suruh jadi bini saya? Saya dengar ada juga orang yang ngasih amplop dan amplopnya ternyata kosong. Nah, bagaimana reaksi Anda kalau lihat amplop-amplop kosong itu? Alhamdulillah saya nggak tahu siapa yang ngasih kosong. Jadi nggak bisa marah pada orang itu ya? Ya, karena saya akan perlakukan sama. Baik dia pejabat tinggi apa segala macam, kalau pantas dimarahin saya marahin. Padahal Anda kan harus membiayai keluarga. Dari mana uang? Lebih dari cukup. Karena uang itu begitu dapat langsung dibagi. Ada pos-posnya. Untuk zakat berapa, untuk orang tua berapa, untuk tabungan rumah berapa. Karena sampai sekarang kan nggak punya rumah. Anda nggak punya rumah? Ya, nompang sama mertua. Nah, itu akibatnya. Ya. Nah, ini yang saya maksud kan. Orang harus gini loh, orang udah punya rumah 1, pengen punya 2, punya 3, punya 4, karena itu dia kerja dan menetapkan tarif. Anda belum punya rumah, tapi Anda tidak mau menetapkan tarif. Kebahagiaannya di mana ya? Kebahagiaannya, uang yang diperoleh itu kan dinikmati dalam bentuk yang lain, ya kan. Salah satu, alhamdulillah kami semua sudah haji. Cucu saya pun sudah umur setahun sudah bawa umrah. Tiap tahun keluar negeri. Kurang apa lagi? Buya, mungkin falsafah hidup Anda ini asing bagi anak-anak muda sekarang yang merasa bahwa materi adalah ukuran sukses. Mungkin ada nasihat buat anak-anak muda. Nasihatnya gampang. Apa yang dicari dalam hidup ini? Dulu ada film, Apa Yang Kau Cari Pak Lupi. Apa konteksnya dengan pernyataan atau nasihat Anda ini? Ya karena macam kata Bapak tadi, sudah punya 1 rumah, ingin rumah yang lain. Sementara badannya cuma 1. Apa bisa didiaminya ke sekian banyak rumah? Berapa banyak orang yang kaya, ternyata dia tidak berjalan sama istrinya. Istrinya jalan sama supirnya. Ya kan? Dia kaya, tak pernah tidur di tempat tidur matras yang dia milikin. Dia teler di ruang tamu. Jadi, apa yang dia cari dengan harta tadi? Yang penting cari kekayaan yang berkat. Berkat itu yang menikmati kita dan orang lain. Jadi kalau sudah sama-sama mengalami, merasakan, alhamdulillah kita sudah kaya. Hidup tidak berutang, itu nomor 1. Baik, terima kasih Buya Asnan. Sama-sama. Hari ini bisa berbagi cerita dengan kami, berbagi filosofi hidup dengan kami semua, terutama untuk anak-anak muda dan terutama dokter-dokter atau calon-calon dokter ya. Mudah-mudahan apa yang Anda
sampaikan ini memberikan teladan bagi mereka. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya seorang anak besoknya diamputasi karena orang tua yang Keputusan orang tua. pada saat dia bangun dari anestesinya, dia lihat kakinya sudah tidak ada, dan apa yang terjadi, dia mungkin akan marah seumur hidup dengan orang tuanya. Dokter yang satu ini juga mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak penyandang kanker. Dia masuk ke kampung-kampung memberikan edukasi kepada para orang tua agar anak-anak mereka terhindar dari risiko kena kanker. Siapa dia? Mari kita sambut Dr. Edi Setiawan Tehuteru. Ya, Dr. Edi, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Sama, Bu. Silakan duduk. Saya dengar Anda pernah marah pada Tuhan karena Tuhan merenggut ibu Anda melalui penyakit kanker. Padahal Anda adalah aktivis untuk anak-anak kanker. Boleh cerita apa yang terjadi pada saat itu? Ya, jadi kejadian itu tahun 2004, ya. Pada saat itu saya baru diizinkan untuk sekolah, untuk mengambil spesialisasi untuk konsultan kanker anak. Dan baru beberapa bulan berjalan, ibu saya terkena kanker paru. Ya, dan pada saat itu saya merasa saya nggak terima gitu loh ya, nggak terima. Kenapa? Ini Tuhan maunya apa sih? Pada saat saya disuruh untuk Belajar. menjadi seorang ahli kanker anak, kok ya mama Tuhan kasih kanker paru, mending cuma satu paru gitu, dua parunya kena. Dan mama hanya bertahan 4 bulan. Setelah divonis. Ya, setelah dinyatakan terkena kanker, 4 bulan kemudian mama nggak ada. Dan di situ saya mencoba untuk, ini maunya apa sih? Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya Tuhan memberikan saya suatu peristiwa yang akhirnya saya menyadari bahwa ini sebetulnya bagian dari rencana Tuhan gitu. Apa yang terjadi adalah suatu hari pada saat saya melakukan visite ke pasien-pasien saya, ada seorang ibu yang marah-marah tiba-tiba kepada saya dan dia katakan, tahu nggak, dokter itu taunya ngomong doang. Dokter nggak tahu apa yang kami pasien rasakan. Emang enak jagain anak sakit? Nggak enak, dok. Ngomong ke Anda ini ya? Capek. Mereka bilang Terus? gitu. Pada saat itu saya langsung tersenyum dengan ibu ini. Saya bilang, Bu, saya tahu apa yang Ibu rasakan. Karena saya pernah tahu bagaimana posisi Ibu. Jam 2 pagi saya dibangunin ibu saya dan dia minta tolong elus-elus punggung mama gitu ya. Dari jam 2 sampai jam 6 kadang-kadang saya harus elus punggung ibu saya karena dia sesak nafas yang hebat dan dia lebih nyaman apabila kita elus seperti itu. Saya bilang juga kepada ibu itu, saya juga tidur di lantai, Bu. Dan nggak enak ya, Bu, ya. Pagi-pagi kita bangun dengan tulang yang sakit, ngilu, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi, Bu? Pada saat saya bangun pagi, saya lihat ibu saya masih bernafas. Saya bersyukur ibu saya masih ada. Dan saya berusaha untuk bisa menikmati hari itu bersama dengan ibu saya, karena saya tidak tahu kapan Tuhan panggil ibu saya. Jadi kalau hari ini Bu masih lihat anak Ibu masih ada di samping Ibu, syukuri itu, nikmati keberadaannya bersama dia, sebab kita nggak tahu rencana Tuhan ke depan apa. Dan akhirnya saya kembali ke ruangan saya pada saat itu, dan saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan oke, sekarang aku tahu apa maumu. Dan sejak itu, itulah saya bilang, itu turning point saya pada saat itu, oke, saya bilang sama Tuhan, mulai saat ini terserah Tuhan, aku akan nurut aja apa yang kau katakan, aku akan lakukan. Dan ternyata dengan berjalannya waktu saya menyadari bahwa inilah rencana Tuhan buat saya adalah mengurus anak-anak anak-anak penyandang kanker. Ya. Menarik, karena banyak gagasan yang Anda
lakukan, implementasikan berkaitan dengan upaya menolong anak-anak penyandang kanker. Tapi sebelum sampai ke sana, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Melayani dengan hati, itulah yang dilakukan Edi Setiawan Tehuteru kepada anak-anak penderita kanker. Sudah lebih dari 12 tahun, ia mengabdi sebagai dokter spesialis kanker anak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Edi adalah penggagas bangsal khusus bagi pasien kanker anak di rumah sakit yang sama sejak tahun 2006. Selama ini, Edi tak hanya menjalani perannya sebagai dokter, tetapi juga menjadi psikolog. Menurutnya, pengobatan pada anak penderita kanker tak hanya dilakukan pada fisik saja, melainkan juga kondisi psikologis mereka. Edi juga membantu mencari dukungan finansial guna membantu mereka yang kesulitan biaya pengobatan dengan mendirikan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia atau YPKAI di tahun 2007. Tak hanya itu, ia juga menerapkan homeschooling dengan metode pendidikan holistik. Agar pasien kanker anak yang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Darmais bisa belajar, bermain, dan menjalani kehidupan keseharian mereka layaknya anak-anak sehat. Dokter Edi itu disenengin anak-anak karena dia suka merangkul anak-anak ya, dalam arti dia tidak pernah melarang. Kalau misalkan dia hobinya renang, dokter aku boleh renang nggak misalkan, dia memang dikasih renang sekalipun dia kondisinya masih dalam taraf pengobatan, karena kalau bisa kan anak itu harus bergerak. Pada tahun 2006, Anda dan teman-teman berhasil mewujudkan gagasan untuk membuat bangsal khusus untuk anak-anak penyandang kanker. Apa yang dimaksud dengan bangsal khusus di sini? Ya, pada saat itu kita di Indonesia belum ada bangsal yang khusus menangani kanker anak ya. Jadi biasanya digabung, itu biasanya jadi satu bangsal yang disebut dengan bangsal non-infeksi. Seperti itu, dan itu semua penyakit-penyakit non-infeksi dimasukkan ke dalam bangsal itu. Dan ya saya bersyukur di Rumah Sakit Kanker Darmais karena memang itu rumah sakit kanker. Jadi memang semua pasien kami adalah pasien kanker ya. Dan sebetulnya yang menggagas adalah satu yayasan, itu disebut Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Mereka yang justru yayasan ini terdiri dari ibu-ibu yang anaknya dulu pernah terkena kanker dan mereka berobat ke Belanda, dan mereka ingin mewujudkan bahwa suatu saat sudah waktunya Indonesia memiliki satu bangsal khusus yang isinya pasien-pasien kanker anak. Nah, apa yang ada di bangsal itu? Yang ada di bangsal, ya itu tadi. Kemudian saya bersyukur saya bisa sekolah ke Belanda, dan disitulah mata saya terbuka bahwa kalau kita mau mengurus anak dengan kanker, ya beginilah caranya gitu loh. Ya, begini caranya itu maksudnya apa? Kita tidak hanya memikirkan masalah fisik dari si anak itu saja. Dengan saya belajar di Belanda, saya melihat bahwa selain fisik, unsur psikologis itu juga penting dan unsur sosial juga penting. Yang dimaksud psikologis dan sosial di sini apa? Misalnya? Psikologis, contoh sederhana, seorang pasien dengan kanker tulang, dia harus diamputasi. Saya tidak menginginkan anak itu besok diamputasi itu karena keinginan orang tuanya. Tapi saya ingin anak ini diamputasi karena dia tahu bahwa dengan hanya diamputasi itulah dia bisa sembuh. Dia dapat sembuh. Seperti itu. Jadi anaknya diajak bicara juga? Ya, kita ajak bicara sampai mereka mengerti, dan untuk akhirnya mereka bisa memutuskan buat dirinya sendiri. Sebab bayangkan apa yang terjadi kalau seandainya seorang anak besoknya diamputasi karena orang tua yang keputusan orang tua, pada saat dia bangun dari anestesinya, dia lihat kakinya sudah tidak ada, dan apa yang terjadi, dia mungkin akan marah seumur hidup dengan orang tuanya. Seperti itu. Walaupun mereka kecil, mereka anak-anak, tapi mereka berhak tahu atas apa yang akan dilakukan terhadap dirinya, seperti itu. Kalau sosialnya? Sosial, era-era pertama bangsal ini berdiri, kita belum ada yang namanya BPJS. Ya,
Akibatnya apa? Suatu hari seorang ibu datang kepada saya, dia katakan, "Dok, udah pulangin aja anak saya, Dok. Biar anak saya meninggal di rumah aja." Ternyata apa yang terjadi, orang tua ini sudah menjual segala apa yang ia miliki demi kesembuhan anaknya. Dan itu pun belum mencukupi untuk menyelesaikan proses pengobatannya. Dan pada saat itu saya pikir, uang bisa dicari gitu loh. Ya, makanya pada kesempatan itu saya mencoba untuk menggalang dana. Dan pada saat itu akhirnya terbentuklah apa yang disebut dengan Community for Children with Cancer. Itu komunitas untuk orang mereka yang peduli dengan anak-anak kanker. Apa yang dilakukan oleh komunitas ini? Salah satunya adalah cari dana tentunya untuk mengcover apa yang tidak di-cover pada saat itu oleh pemerintah. Kita tahu bahwa anak-anak ini, satu, mereka akan tinggal di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup panjang. Mereka harus menjalani hal-hal yang sifatnya traumatik, ya, ambil darah, infus, kemudian ambil sumsum tulang, ambil cairan otak, seperti itu. Ya, jadi hal-hal itu sekarang bagaimana caranya kita harus melakukan itu, tapi mereka nggak takut. Makanya saya bikin mengedukasi anak-anak. Betul. Makanya saya bikin konsep Bangsal ini, this is a friendly word. Bangsal yang bersahabat. Yang ramah ya. Ya. Bersahabatnya di mana? Moto kami adalah no pain, no scare. Jadi anak-anak di situ tidak boleh merasakan nyeri dan tidak boleh merasa takut. Makanya saya tidak menggunakan baju putih salah satunya. Oh, jadi pantas dalam gambar tadi Anda kalau praktek tidak pakai baju putih. Pakai baju putih. Kalau pakai baju putih kenapa? Ya, di psikologi itu ada satu istilah yang namanya white coat trauma. Jadi anak-anak kalau lihat baju putih itu langsung apa yang terjadi, aduh aku mau diapain lagi nih, seperti itu ya. Jadi makanya kita mencoba untuk menjadi teman buat mereka. Menarik karena yang jadi pertanyaan kami semua adalah bagaimana kedekatan Anda dengan anak-anak dan bagaimana kesiapan Anda secara emosional kalau anak-anak itu kemudian pergi untuk selama-lamanya. Sebab sebagai dokter kan hubungan itu intens. Nah, kemudian pertanyaan yang juga paling banyak disampaikan adalah apakah kanker pada anak-anak bisa disembuhkan? Jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak, pastikan Anda masih terus bersama saya di acara Kick Andy. Berkaitan dengan kanker, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah kanker pada anak bisa disembuhkan? Dr. Edi, selain Anda dan teman-teman mengembangkan bangsal yang ramah pada anak-anak, terutama anak-anak yang kena kanker, Anda juga bersama teman-teman itu menjalankan dan mengembangkan yang namanya hospital schooling. Ya. Jadi bagaimana anak-anak itu tetap belajar walaupun mereka dirawat di rumah sakit. Ini idenya datang dari kejadian apa ini? Ya, kembali lagi, saya lihat pada saat saya di Belanda gitu ya. Jadi di Belanda itu rumah sakitnya memang ada kelas untuk belajar anak-anak dan ada gurunya. Saya mencoba untuk, pada saat itu kan bangsal yang saya dapatkan itu kan baru pertama di Indonesia kalau bisa dibilang demikian kan. Saya nggak tahu saya mesti isi apa di bangsal ini gitu. Dan saya bersyukur saya dikirim ke Belanda pada saat itu, dan pada saat saya pulang saya merasa bahwa saya harus merubah atau membuat perubahan paradigma bahwa mentang-mentang seorang anak sakit seberat kanker harus dirawat di rumah sakit, itu bukan berarti mereka harus tidur terus loh. Jadi kalau kita lihat ke rumah sakit kan semua pasien harusnya apa? Tiduran terus di tempat tidur. Kalau saya lihat untuk pasien kanker, mereka nggak harus seperti itu gitu loh. Mereka tetap harus bisa aktif. Dan kita tahu bedanya anak-anak dengan dewasa adalah mereka masih bertumbuh dan berkembang. Dan salah satu hal yang bisa memicu proses pertumbuhan perkembangannya walaupun mereka sakit, ya, mereka tetap harus bisa belajar, mereka tetap harus bisa main. Makanya kalau kita lihat di bangsal itu ada ruang bermain, mereka bisa bermain, mereka tetap bisa belajar. Soal belajar ini ada pelajaran berkala di bangsal itu? Iya, biasanya relawan yang akan memberikan, jadi disesuaikan dengan umurnya. Biasanya anak-anak TK mereka menggambar ya, membuat menyusun apa misalnya balok dan sebagainya. Dan tentunya yang SD, sebetulnya ini terinspirasi dengan satu anak dari Pontianak yang pada saat itu dia semangat sekali, dia leukemia dan dia semangat sekali untuk belajar. Akhirnya saya bilang, kenapa nggak bapakmu kirim lewat pos buku-bukumu, kamu belajar di sini, saya bilang. Itulah cikal bakal pertama kita melakukan hospital schooling pertama itu pasien dari Pontianak yang namanya Hadi, saya ingat sekali itu. Dan disitulah saya merasa bahwa anak-anak ini sakit
Tapi bukannya mereka tidak mau belajar, mereka masih ingin belajar loh, seperti itu. Jadi anak-anak yang sakit itu di rumah sakit tetap belajar, pelajaran-pelajaran sekolah. Ya, bahkan kemarin pada saat mereka harus menghadapi ujian kenaikan gitu ya, atau kelulusan, itu mereka ujiannya di rumah sakit. Jadi kita kerjasama dengan dengan sekolah, dan sekolahnya kirim satu guru dengan soal-soalnya, kita siapkan satu ruangan buat dia sambil kemo, dia ujian, dan sementara dia dirawat, kakak-kakak relawannya yang drill mereka belajar gitu loh. Jadi jawab pertanyaan dan lain sebagainya sampai akhirnya nanti Jadi mereka sehari-hari ini ada guru atau relawan yang mengajari mereka? relawan. Baik. Jadi yang diajarkan adalah pelajaran-pelajaran Sekolah tentunya. Ini berkaitan dengan hubungan emosional. Saya termasuk orang yang kalau diajak istri saya untuk nengokin anak-anak yang kena kanker, itu berusaha menolak atau menjaga jarak. Atau satu kali aja saya datang, kenalan sama anak-anak itu, habis itu saya tidak mau terlalu dekat. Karena dulu pengalaman saya, kalau terlalu dekat, begitu istri saya pulang, bilang bahwa si A, si B yang tadinya main sama saya, yang saya pangku, atau yang foto sama saya, udah nggak ada. Nah itu berat buat saya. Nah kalau Anda sendiri yang pasti akan lebih akrab dengan anak-anak, bagaimana Anda mengatasi persoalan emosional ketika ada di antara anak-anak yang Anda rawat itu kemudian pergi untuk selama-lamanya? Jujur sedih. Pertama-tama jujur juga saya nangis. Ya, kenapa? Karena saya merasa mereka udah bagian dari ya hidup saya sehari-hari, ketemu dengan mereka, saya berusaha untuk membantu mereka, tapi akhirnya Tuhan panggil, ya itu memang jujur sangat menyedihkan. Dan sampai sekarang pun ya, karena anak-anak ini masing-masing ya mereka punya karakter dan cirinya sendiri ya, seperti itu, dan ya mereka nggak mungkin saya lupakan, intinya seperti itu. Berkaitan dengan kanker, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah kanker pada anak bisa disembuhkan? Jawabannya sederhana, bisa. Tapi dengan catatan, harus ditemukan pada situasi atau kondisi atau stadium yang awal. Itu kuncinya di situ. Jadi jangan salah bahwa pasien-pasien saya yang kena kanker itu ada yang udah jadi dokter, ada yang sudah jadi sarjana ekonomi. Jadi tidak benar bahwa anak-anak yang kena kanker pasti akan meninggal? Oh, enggak. Tidak benar ya? Tidak benar. Sepanjang sejak dini sudah diketahui dan dirawat. Diobati segera ya. Prosentase anak-anak yang bisa tertolong pada saat mereka terdeteksi kanker sejak dini itu berapa persen? Ya, saya mesti klarifikasi dengan istilah deteksi dini, sebab di kanker pada anak kita nggak ada istilah deteksi dini. Apa yang Karena dari benar? sekian banyak jenis kanker pada anak tuh hanya baru satu yang kita bisa deteksi dini, yaitu kanker bola mata atau retinoblastoma. Itu bisa secara fisik kelihatan ya? Dengan alat khusus yang namanya oftalmoskop, ya itu kita bisa deteksi. Selebihnya kita nggak bisa deteksi. Jadi untuk orang tua itu penting sekali untuk mengetahui gejala kanker pada anak, dengan harapan apabila mereka mencurigai itu kanker, mereka dapat segera pergi bawa ke dokter. Tujuannya apa? Konfirmasi, karena belum tentu kanker, gitu loh. Kalau ternyata bukan kanker, ya kita bersyukur itu bukan kanker. Tapi kalau ternyata kanker, kita juga bersyukur gitu loh. Bahwa itu segera ditemukan diketahui. pada situasi atau stadium yang masih awal. Anda kan juga sering belusukan nih ke kampung-kampung. Apa yang Anda sampaikan di kampung-kampung kalau Anda datang? Satu hal yaitu pola hidup yang baik. Kanker anak itu nggak bisa dicegah. Jadi sehebat apapun orang tua menjaga anaknya, kalau saya istilahkan tuh, kalau Tuhan bilang kena kanker lah kau, ya kenalah dia, gitu loh. Ya, jadi nggak bisa dicegah. Tapi bukan berarti anak ini nggak bisa dicegah, kita nggak mengajarkan pola hidup yang baik kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat nanti dia dewasa, mereka bisa terhindar dari kanker-kanker yang timbul pada usia dewasa. Selain itu juga tanda dan gejala kanker pada anak-anak yang, kalau saya bilang, orang tua wajib mengetahui hal ini. Kanker secara garis besar saya bagi dua ya, sederhananya ada yang cair sama yang padat. Kalau yang padat itu biasanya wujudnya benjolan. Jadi biasanya kalau ibu-ibu lagi mandikan anaknya sedemikian rupa diraba ada benjolan, udah deh nggak usah pikir panjang, bawa cepat ke dokter untuk konfirmasi itu tadi. Kalau yang cair dalam tubuh kita apa? Darah. Berarti kanker darah atau leukemia. Apa yang harus kita waspadai atau orang tua waspadai? Satu, perhatikan apabila anaknya pucat. Kedua, demam. Ketiga, pendarahan. Apabila ditemukan ketiga tanda gejala ini, atau 2 dari 3, nah curigalah mungkin ini suatu
leukemia. Segera periksakan. Segera periksa ke dokter. Baik, terima kasih Dok. Sudah berbagi dengan kami semua di acara Kiki ini. Mudah-mudahan para orang tua waspada dan apa yang Anda lakukan kita apresiasi. Tamu kita berikutnya, fotonya sempat membuat heboh dunia maya. Berbagai komentar muncul di media sosial ketika melihat seorang perempuan Indonesia naik sampan bersama harimau. Siapa dia dan apa yang terjadi dengan foto perempuan bersama harimau ini? Saya akan segera kembali. Karena ini habis makan orang dan tidak ada orang satupun yang mau satu perahu dengan saya. Di saat harimau kedua baru orang melihat saya aman, baru mereka ikut. Baik, di layar ada sebuah foto seorang perempuan bersama harimau sedang naik sampan. Dan foto ini kemudian heboh di media sosial. Semua orang tahu bahwa perempuan ini orang Indonesia. Yang mereka tidak tahu adalah apa yang terjadi dengan perempuan ini dan harimau di atas sampan. Saya penasaran, saya yakin Anda juga penasaran. Supaya kita tidak penasaran, mari kita sambut Suyanti Musabin. Iya, Yanti, apa kabar? Baik, Terima kasih sudah hadir sama-sama. di acara ini. Iya. Apa benar itu foto Anda? Iya, Itu foto asli atau rekayasa? Zaman sekarang kita curiga aja ya. Asli? asli. Baik. Itu harimau beneran atau harimau yang sudah diawetkan? Yang jelas bukan harimau jadi-jadian. Oh, bukan harimau asli, jadi ya. bukan manusia harimau atau enggak ya? Harimau itu masih hidup atau mati? Masih hidup. Masih hidup. Iya. Itu harimau dewasa atau anak harimau? Harimau dewasa. Harimau dewasa. Makin menakutkan ya. Tapi sebelum kita usut apa cerita di balik gambar ini, ada baiknya kita mengenal lebih dekat dulu dokter hewan Suyanti berikut ini. Bagi sebagian orang, ingin menjadi dokter mungkin karena untuk menolong orang lain. Tapi, sosok perempuan yang satu ini justru memutuskan untuk menjadi dokter karena ingin menyelamatkan satwa-satwa liar yang ada di Indonesia. Erni Suyanti Musabin mantap menjalani profesinya sebagai dokter hewan sekaligus relawan yang khusus menangani satwa liar. Yanti, sapaan akrabnya, telah banyak mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengurusi berbagai satwa liar yang ada di alam. Ketertarikannya kepada satwa liar lantaran sejak kecil ia gemar menonton film dokumenter tentang satwa. Yanti lulus SMA langsung mendaftar ke Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya. Setelah diterima, Yanti kemudian aktif menjadi relawan untuk konservasi satwa liar di sebuah LSM di Jawa Timur. Berbeda dengan teman-temannya yang memilih menikmati kenyamanan kota, Yanti lebih memilih masuk ke hutan-hutan bercengkrama dengan satwa-satwa. Lulus tahun 2002, Yanti memutuskan menjadi relawan dokter hewan di Pusat Penyelamatan Satwa Petung Sewu di Malang, Jawa Timur. 2 tahun kemudian Yanti pindah ke Bengkulu dan tidak hanya sekedar menjadi dokter hewan, tetapi juga menjadi bagian tim Wildlife Rescue di unit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Pada tahun 2007,
Yanti pernah menjadi dokter relawan di Australia Zoo Wildlife Hospital and Australia Zoo Rescue Unit di Queensland, Australia. Yanti juga pernah bergabung dengan Animal Hospital, Woodland Park Zoo di State of Washington, Amerika Serikat di tahun 2013 lalu. Sebagai dokter hewan sekaligus relawan untuk satwa liar, tak jarang Yanti berpatroli keluar masuk hutan dengan menempuh perjalanan berhari-hari. Demi menyelamatkan dan mengobati seekor satwa liar yang terancam akibat ulah perburuan liar. Sudah banyak satwa liar seperti harimau, gajah, orangutan, beruang, dan lainnya yang pernah diselamatkannya. Bagi Yanti, ini adalah panggilan jiwanya, menyelamatkan para satwa liar di habitat aslinya dengan keluar masuk hutan. Sekalipun keselamatan dirinya menjadi taruhannya. Anda sudah berapa lama jadi dokter hewan? Sejak tahun 2002. Sejak 2002. lulus, ya. Sekarang ini bertugas di mana? Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Sekarang boleh cerita nggak tentang foto tadi? Oh, yang Itu apa yang terjadi di balik foto ini? kebetulan pada tahun 2015 kami mendapat informasi bahwa ada konflik harimau di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kebetulan harimau yang kami evakuasi ke TWA Seblat itu diduga telah memangsa salah satu warga di kebun karetnya. Jadi tidak hanya membunuh tapi juga memakan. Jadi kalau harimau ada indikasi seperti itu harus kita evakuasi, kita selamatkan. Kemudian setelah menjalani perawatan sementara di kantor BKSDA Bengkulu, kita evakuasi ke hutan di kawasan konservasi TWA Seblat di Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi foto ini adalah foto proses evakuasi. Iya. Ini harimaunya harimau jantan atau betina? Jantan dewasa. Jantan Ya, dewasa. sekitar umur 13 tahun. Ini habis makan orang ini? Iya. Ini apa? Dalam posisi dibius? Iya, kebetulan kami pada hari itu mengevakuasi 2 ekor harimau, jadi jantan betina. Dan ini yang pertama kami seberangkan. Karena ini habis memakan orang dan tidak ada orang satupun yang mau satu perahu dengan saya. Saat harimau kedua baru orang melihat saya aman, baru mereka ikut. Jadi laki-laki pun nggak berani naik sampan bersama harimau ini? Anda kok berani? Kenapa Anda berani? Ya, karena dari awal saya bekerja memang ingin menolong makhluk hidup yang lain ya. Maksudnya satwa liar. Kenapa Anda tertarik ya jadi dokter hewan? Sebelumnya sih cita-cita saya sebenarnya pengen jadi arsitektur. Kok jadi Waktu akhirnya? itu, iya. Tapi seiring berjalanan waktu masih mahasiswa, kami juga ikut organisasi pecinta alam, namanya Wanala kalau di UNER, di Universitas Airlangga Surabaya. Dan di sana juga ada salah satu kegiatannya yang berhubungan dengan satwa liar. Jadi gabungan antara petualangan, penelitian, dan studi. Terus kemudian saya juga aktif di organisasi lembaga swadaya masyarakat di Jawa Timur yang di bidang konservasi satwa liar. Itu yang membuat Anda Iya, jatuh hati iya. pada lingkungan dan Menekuni dunia hewan. konservasi satwa liar ini. Kembali lagi, banyak orang kalau memilih jadi dokter, katakanlah dokter hewan, itu kan lebih enak di kota untuk merawat, mengobati hewan-hewan piaraan seperti anjing, kucing yang lucu-lucu dan menghasilkan uang banyak. Lah jadi dokter hewan apalagi di hutan, apa enaknya ya? Dari awal memang ingin punya pekerjaan di luar Jawa yang di sana masih ada hutan, masih banyak ada hutan dan satwa liarnya. Dan kebetulan memang sampai sekarang dokter hewan yang mau bekerja di dalam hutan
masih terbatas. Dan hewan di dalam kawasan itu banyak permasalahan yang perlu pertolongan. Nanti saya akan tanya permasalahannya. Tapi hewan apa saja yang Anda biasa bantu pengobatannya? Hewan-hewan liar di hutan ini. Kalau setelah pindah ke Sumatera, Ya. saya fokus pertama ke gajah. Waktu pertama kali bekerja untuk gajah, kemudian orangutan dan harimau. Tapi sekarang sejak tahun 2007 saya fokus ke harimau. Tapi juga masih mengobati yang lain seperti gajah, orangutan, beruang dan lain-lain. Sebelum kita lanjutkan, kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Yang menarik juga adalah bagaimana Anda berhadapan bukan saja dengan harimau, tapi dengan pemburu liar. Sebenarnya siapa sih pemburu liar ini? Katanya Anda sering berhari-hari harus masuk ke hutan, bahkan ada sampai berbulan-bulan, betul? Biasanya kalau lama, kadang ada mahasiswa magang di sana dan saya pasti mendampingi sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan di hutan? 1 bulan, ya lebih dari 1 bulan, biasanya 1,5 bulan, tergantung lamanya magang. Terus juga ikut patroli pengamanan kawasan, biasanya 10 hari 1 kali masuk, dan membantu polisi kehutanan untuk misalnya nangkep logging atau survei batubara ilegal. Dan kebetulan saya juga pernah jadi koordinator patroli, jadi membawai polhut-polhut dalam Jadi kalau kawasan. patroli apa yang diperiksa? Kita melakukan pemeriksaan aktivitas ilegal di dalam kawasan, kemudian kita juga monitoring spesies yang ada di dalam kawasan. Apa saja, terus jumlahnya, seperti Itu bisa itu, berhari-hari dan potensi. Sesuai dengan kemampuan logistik yang dibawa, biasanya 10 hari. 10 hari? 7 sampai 10 hari. Anda perempuan sendiri? Ya, selama ini selalu seperti itu. Di antara pengalaman Anda menyelamatkan atau menolong hewan-hewan liar di hutan, itu kan banyak cerita ya. Yang saya tertarik ketika Anda menyelamatkan harimau yang terjerat pemburu liar. Boleh cerita dulu apa yang terjadi pada harimau itu? Iya. Pertama kali saya bekerja di harimau tahun 2007 dan itu tidak punya peralatan sama sekali. Jadi yang tersedia hanya obat bius saja. Dan kalau kita bekerja untuk evakuasi harimau terjerat biasanya harus cepat karena kita berburu waktu dengan pemburu. Siapa duluan yang mengambil harimau itu. Oh, jadi Iya. pemburu yang memang sengaja memasang perangkap di Iya. situ, itu biasanya akan datang untuk menemukan buruannya. Iya, untuk ambil. Nah, jadi duluan. Iya, duluan. Dan pada saat itu karena tidak ada peralatan dan hujan deras, terus kondisi seling yang mengikat kaki harimau sudah mulai patah, dan pada saat itu semua orang sudah naik ke pohon karet dan ternyata hanya tinggal saya di bawah. Ada satu TNI yang mendampingin saya ngambil keputusan ini harus dibius, saya akan bius dengan tangan. Terus tentaranya kaget, tapi yang penting Bapak mengawal saya. Akhirnya karena harimau terfokus dengan orang-orang yang berada di atas pohon, saya mengendap-endap dari belakang dan kebetulan posisi tanahnya agak miring, jadi saya bisa menyuntik. Jadi Anda pakai suntik cep Pakai gitu? suntik tangan saya langsung turun. Merosot Iya, gitu merosot lari? gitu, iya. Dan alhamdulillah bisa selamat. Selamat ya. Orang dan harimau selamat. Anda dan teman-teman yang berhasil menolong gajah kemudian malah diubur-ubur gajah itu bagaimana ceritanya? Ya, pernah itu waktu ada 3 ekor gajah liar yang terperosok ke dalam lubang bekas penggalian survei batubara di dalam kawasan. Berarti mungkin ilegal Liar juga ya. Ilegal juga. Dan gajah masuk ke dalam lubang itu kondisi berlumpur karena tidak ada naungan pohon, jadi mengeras, jadi kayak gajah ditanam seperti pohon seperti itu, Kayak di sehingga semen tidak gitu bisa ya? bergerak. Pada saat kami ditugaskan ke lapangan dari kantor kami menghubungi apa yang perlu disiapkan. Saya minta peralatan pemadam kebakaran karena Aneh betul.
karena merasa aneh dan saya dianggap main-main, akhirnya tidak dikirim peralatan itu. Peralatan pemadam kebakaran untuk apa? Maksud saya perlu mesin penyedot air karena sungai sangat jauh, dan saya perlu selang untuk menyiram gajahnya karena sudah lebih dari 3 hari dalam lubang, memberi minum, kemudian mengencerkan lumpur agar gajah bisa bergerak. Tapi karena tidak dikirim, akhirnya kami pakai ember saja, bolak-balik. Yang 2 akhirnya bisa meloloskan diri, tinggal 1 yang belum, yang mungkin terlalu lemas. Akhirnya kita bikinkan seperti tangga, tapi setelah diselamatkan malah mengejar kami. Dan saya sempat terjatuh karena itu, jadi tersandung pohon liana. Saya tersandung tapi masih pegang, saya kan hobi ambil video juga di saat rescue. Jadi sambil bawa handycam, jatuh, gajah sudah berjarak sangat dekat. Terus? Untungnya salah satu pawang gajah menyelamatkan saya, jadi dengan melempar bajunya ke arah gajah sehingga gajah langsung perhatiannya berubah dan saya langsung terjun ke sungai. Selamat. Yang menarik juga adalah bagaimana Anda berhadapan bukan saja dengan harimau tapi dengan pemburu liar. Sebenarnya siapa sih pemburu liar ini? Kalau di Sumatera, terutama di Bengkulu, kami sebenarnya sudah memetakan para pemburu, cuman di dalam undang-undang kita tidak bisa menangkapnya tanpa tertangkap tangan dengan barang bukti. Jadi kadang butuh waktu lama untuk investigasi, seperti kejahatan narkoba ya. Jadi kita harus mengikuti aktivitas harian mereka itu sampai bertahun-tahun, kadang sampai 2 tahun. Harus tertangkap tangan ya? Ya, harus tertangkap tangan. Dan itu masih banyak ya? Banyak. Pemburu liar ini? Yang kebetulan saat ini kami juga menangani perburuan di Bengkulu, 2 kasus yang kebetulan saya terlibat di situ sebagai saksi ahli. Jadi satunya kasus perburuan dan satunya kasus perdagangan bagian-bagian tubuh harimau. Yang diburu ini apa? Harimau saja atau hewan lain? Gajah juga, terenggiling, rangkong. Diapakan itu? Dijual, ekspor juga. Kulitnya atau? Kalau untuk harimau hampir semua bagian-bagian tubuhnya ada penadahnya? Iya, ada penadahnya. Dan itu juga menyebabkan kerugian negara cukup besar, seperti, dan kejahatannya setingkat dengan kejahatan narkoba. Sindikatnya sangat rapi dan sangat susah dimasuki. Apa harapan Anda yang Anda mau sampaikan di forum ini untuk menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah akibat perburuan liar atau kematian dan macam-macam? Penyelamatan satwa liar terancam punah itu sebenarnya bukan tanggung jawab beberapa pihak aja. Selama ini dibebankan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UPT yang ada di bawahnya seperti BKSDA, Taman Nasional. Juga bukan hanya tanggung jawab lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang itu, karena memang banyak LSM yang bergerak di bidang konservasi satwa liar, tapi itu tanggung jawab kita bersama. Karena beberapa kasus hampir di seluruh Sumatera, permasalahan itu adalah permasalahan berkurangnya habitat, sehingga satwa liar terancam punah sekarang banyak yang di luar kawasan konservasi. Jadi itu kan butuh perlindungan dan butuh peran semua pihak, tidak hanya petugas tapi juga masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan ataupun yang lain yang di dalam konsesinya juga ada satwa liar dilindunginya. Itu harapan Anda. Iya. Dengan resiko kehilangan nyawa seperti itu berkali-kali, gaji Anda berapa sih? Susah bilangnya. Ini sebenarnya rahasia saya sudah lama ya, jadi sampai keluarga saya dan orang tua saya tidak tahu, karena nanti saya disuruh pulang kalau tahu gaji saya berapa. Karena terlalu kecil? Iya. Berbanding risiko? Iya. Lalu apa bahagianya Anda ini? Karena bisa menolong makhluk lain. Bisa menolong makhluk lain. Baik. Saya juga banyak mendengar cerita bagaimana dengan pendanaan ya. Karena hewan itu setelah ditolong, lalu siapa yang ngasih makan, siapa yang melakukan perawatan lanjutan, dan Anda harus jumpalitan ya, minta kiri, minta kanan, bahkan uang Anda juga habis. Nah, sampai kapan Anda mau bergaul dengan binatang, Bos? Sampai masih punya tenaga dan waktu.
untuk itu. Wah. Baik, Dr. Yanti, terima kasih. Di akhir acara ini seperti biasa, saya akan bagikan satu buku menarik, judulnya Kisah-Kisah Inspiratif Membuka Mata Hati. Dan ini saya berikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, kita selalu harus berpikir positif karena masih banyak orang-orang yang punya idealisme. Indonesia akan jaya. Sampai jumpa.